Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassabillah. Hari-hari ini sepertinya semakin dunia maya semakin diramaikan dengan berbagai perbincangan, termasuk di dalamnya perdebatan tentang kebenaran agama. Saya kira lalu menjadi menarik kalau pada kesempatan ini kita juga mencoba meramaikan. Mudah-mudahan dengan keramaian ini kita bisa menduduk perkarakan harusnya kita itu seperti apa dan bagaimana. Nah, saya kira menjadi membahagiakan karena saya punya kesempatan hari ini bertemu dengan dua pakar. Yang satu Gus Betik, orangnya memang betik, dan kemudian ada Bu Etika yang secara khusus pernah belajar langsung kepada sanad yang jelas tentang keyahudian. Maka ini menjadi sangat menarik ya, karena Yahudi ini kan boleh dibilang di Indonesia tidak begitu cukup familiar, tetapi kemudian banyak masyarakat yang seringkali merujuk ke tentang keyahudian ini. Oleh karena itu menurut saya kok menjadi menarik kalau kita bisa membicarakan ada tiga konteks ya, Islam, Kristen, dan Yahudi, kita perbincangkan kira-kira duduk perkaranya seperti apa. Gimana Bu Etika kalau kira-kira kita bincang-bincang siang ini, sore ini dengan konteks tentang itu, karena seperti kita ketahui bahwa ini semakin ramai dan saya melihat bahwa saya cukup ikut mencermati ya, sebagai pengamat itu mencermati ada semacam apa ya, sesuatu yang tidak diduduk perkarakan pada tempatnya, sehingga yang terjadi kemudian lalu tidak memberikan pencerahan tentang kebenaran. Saya sendiri seringkali mengatakan kepada teman-teman begini, agama itu terlalu berat dilihat dari sisi keimanan, kurang diduduk perkarakan sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau kita bisa mendudukkan agama dalam konteks kebenaran, sebenarnya lebih mudah, karena kebenaran itu kan mudah untuk kita perbincangkan, dikritisi pun tidak menjadi masalah. Karena kebenaran itu kan tentu ada indikatornya, ada ukurannya, ada standarnya gitu loh. Nah, tapi kalau keimanan itu seringkali lalu ya susah untuk diperbincangkan. Nah, ini menurut saya menjadi masalah penting bagi secara keseluruhan. Buat saya agama memang tidak lepas dari keimanan, tetapi agama juga bagian dari sisi kebenaran. Oleh karena itu, seyogianya kalau menurut saya, orang itu harusnya beriman setelah menemukan kebenaran. Jangan beriman dulu, lalu kemudian menelusuri kebenaran. Kenapa? Kalau itu terjadi subjektivitas. Karena orang yang sudah mencintai, kalau iman diganti dengan kata cinta ya. Kalau seorang sudah mencintai itu, ujung-ujungnya biarpun salah kayak apapun tidak terlihat kesalahan itu. Oleh karena itu, maka starting point-nya semestinya itu adalah memahami kebenarannya. Setelah memahami kebenarannya, barulah kemudian jatuh cinta atas kebenaran itu. Nah, sayangnya banyak perdebatan yang muncul berangkatnya dari keimanan, tidak berangkat dari kebenaran. Padahal kalau kita berangkat dari kebenaran, ada standar-standar ukur kebenaran itu, dan kita jadi fair menerima itu legowo dan nggak mohon maaf emosional, apalagi lalu pertengkaran. Kira-kira menurut saya ini menarik untuk kita perbincangkan. Jadi isu tentang agama sebagai kebenaran tidak semata sebagai keimanan, lalu kita coba tengok dari beberapa sudut yang saya kira dua orang yang ada di tengah-tengah ini jagoan semuanya itu untuk membicarakan itu. Kira-kira Bu Etika gimana ini Bu? Kalau kita kira sore ini kita berbincang tentang ini. Boleh, menarik. Bukan kita sama-sama pakar ya, mungkin kita masih sama-sama belajar juga, tapi menyampaikan apa yang ilmu yang kita terbatas ini coba kita sampaikan. Gitu kan? Yeah. Sama dengan dan kita saling melengkapi. Dan Gus Betik kira-kira biasanya sangat setuju, karena Gus Betik ini kan terkenal Islam rasional, katanya gitu ya. Jadi Islam rasional, kalau nggak rasional ya jangan jadi Islam gitu ya. Al-Islam adinul akal, katanya begitu. Kalau nggak berakal jangan berislam, kira-kira begitu. Aku hanya menegaskan saja, tapi substansinya sama yang Gusur bilang. Jadi begini, bukan kebenaran, tapi iman dan pengetahuan. Baru dari pengetahuan itu nanti kita mencari benar salahnya sehingga mendapatkan kebenaran, begitu. Jadi agama itu harus dibangun lewat pengetahuan dulu. Dia tahu dulu seharusnya. Karena dengan tahu itu dia mengerti, oh ini benar, ini salah, begitu. Yang jadi masalah, apakah orang-orang yang cuma itu hak privasi mereka ya, berpindah agama itu melakukan itu. Jangan-jangan dia meninggalkan agama yang
tidak dia ketahui di mana kamar tidurnya, di mana ruang tamunya, di mana tempat kamar mandinya, dia keluar saja masuk ke agama lain. Kalau itu rumah juga tidak tahu di mana ruang-ruangannya gitu. Jadi seharusnya memang perpindahan agama itu dilandasi oleh pengetahuan, dan agama itu kan sensitif, Gus. Sensitif. Makanya kalau aku bilang di channel-channelku ya, aku bilang kajian kita perspektifnya akademis loh ya, pengetahuan. Supaya untuk mengurangi sensitifnya itu. Karena kalau iman itu nggak bisa didiskusikan seperti tadi Gus Sur bilang. Orang kalau sudah beriman, ya meskipun salah orang dia sudah terlanjur iman, ya nggak bisa. Cuman kalau itu dibawa ke ranah pengetahuan, baru kita lakukan uji kebenaran.